Hai guys, welcome back to my channel Rajkumari Taratipator. Jumpa lagi bersama aku di sini yang akan pick a card reading bersama dengan kalian. Readingan ini bersifat general ya guys, jadi tidak selalu resonate untuk semua orang. So guys, readingan ini hanya sebatas guidance saja. Selebihnya kalian sendiri yang paling tahu apa yang terbaik untuk kehidupan kalian. Semoga saja readingan berikut ini bisa memberi semangat, motivasi, dan menginspirasi kalian untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik lagi. Jika kalian rasa readingan berikut ini bermanfaat untuk kalian, maka jangan lupa ya guys untuk subscribe dan like. Terima kasih. Oke guys. Tema kali ini adalah apa yang orang ingin ketahui tentang kamu. Nah, di sini tersedia 3 file ya guys. Ada file 1 dengan tanda bunga. Ini namanya bunga nona makan sirih ya guys, berwarna merah dan putih. Kombinasi. Oke. Yang ini file kedua, ada bunga kupu-kupu ya. Ini bunga kupu-kupu ya guys, berwarna ungu. Kemudian ada file ketiga, ini aku kasih tanda bunga air mata pengantin berwarna pink. Wow, cantik ya guys. Silahkan dipilih guys, gunakan intuisimu untuk memilih. Aku sudah bersama file 1. Ini buat kamu yang pilih file 1 dengan bunga nona makan sirih ya. Nona makan sirih ya, berwarna merah. Wah, bunganya cantik ini guys ya. Oke. Ini sudah ada filenya ya. Sebelumnya sudah aku shuffle ya. Jadi ini untuk mempersingkat waktu ya guys. Oke, langsung saja kita buka cards-nya. Oke, di sini ada Ten of Cups. Lalu ada Three of Wands. Next ada Knight of Cups. And then ada Six of Wands. Oke, lalu ada Two of Cups. Oke. Next ada Three of Pentacles, ada The Emperor, and Nine of Wands. Iya, ini dia ya, tebaran cards dari kamu yang pilih file 1 ya. Ini buat kamu yang pilih file 1 ya guys. Sebelum kita reading, seperti biasa, kita scanning dulu zodiak dari file 1 ini. Oke, di sini ada elemen dari water sign, Cancer, Pisces, Scorpio. Kemudian ada juga dari elemen fire, Aries, Leo, and Sagittarius. Kemudian ada lagi, ini elemen dari earth sign, yaitu Virgo, Capricorn, dan Taurus ya. Well, nah di sini ada zodiak yang cukup kuat dan mendominasi ya guys ya. Ini kencang nih dari zodiak Aries ya. Oke. Nah, sekarang kita akan mulai reading ya. Apa yang orang ingin ketahui tentang kamu. Oke, dimulai dari sini ada Ten of Cups ya. Yang orang ingin ketahui tentang dirimu itu adalah mungkin ini teman-teman kamu atau tetangga kamu atau orang-orang terdekat kamu atau orang-orang yang ada di circle kamu. Mereka itu pengen tahu
mengenai keluarga kamu. Nah, iya. Mereka pengen tahu tentang keluarga kamu ya. Ada beberapa dari mereka yang pengen tahu kamu itu tinggal sama siapa, punya siapa aja ya, sudah berkeluarga belum. Nah, kemudian kalau misalnya belum berkeluarga atau single, kamu itu tinggalnya apa masih sama orang tua atau ngekos gitu ya. Mereka pengen tahu, kepo gitu ya. Kemudian ada juga yang pengen tahu mengenai kamu itu udah berkeluarga, udah punya anak belum. Nah, ada juga yang seperti itu ya. Beberapa dari kalian, ada orang-orang di sekitar kalian mempertanyakan apakah kalian itu sudah punya anak belum gitu, apakah kalian sudah menikah gitu ya, apakah sudah berkeluarga, sampai apakah kalian itu sudah punya anak. Nah, itu ya. Kemudian ada juga yang ingin tahu tentang kebahagiaan kalian. Apakah kalian ini berbahagia atau tidak gitu. Kalau misalnya kalian sudah memiliki keluarga, ya punya keluarga sendiri, mereka itu pengen tahu apakah kalian bahagia dengan keluarga kalian. Apakah kalian berbahagia saat ini? Apakah kalian bahagia dalam hidup kalian? Nah, itu ya, mereka pengen tahu apakah kalian itu bahagia atau tidak gitu ya. Biasa ya, orang-orang itu biasa suka kepo gitu ya dengan urusan orang lain atau dengan hal-hal yang menyangkut privasi atau pribadi atau personal orang lain. Nah, seperti itu loh guys. Di sini aku lihatnya ya, mereka tuh pengen tahu banget kamu itu bahagia atau tidak sih berkeluarga. Nah, seperti itu ya. Nah, iya, ini orang-orang di circle atau di sekitar kamu yang pengen tahu mengenai kebahagiaanmu dan keluarga kamu. Nah, seperti itu guys ya. Next, di sini ada Three of Wands ya. Three of Wands, ada beberapa orang yang ingin tahu mengenai dirimu dengan cara suka mengintai ya. Ada beberapa dari mereka yang suka mengintai, mengawasi dan memonitor aktivitas kamu ya guys. Wah, rajin banget nih orang ya. Oke, ini ada beberapa orang ya, kemungkinan ada 3 orang ya. Bisa juga lebih daripada itu ya, yang suka memantau aktivitas kamu ya, entah itu orang-orang yang ada di sekitar kamu atau di dekat kamu atau tetangga kamu sendiri nih ya. Mereka tuh suka ngeliatin aktivitas kamu hari-hari itu apa ya, bekerja kah atau nganggur di rumah kah, atau suka jalan-jalan keluar kah, atau kamu itu suka ngobrol sama tetangga lain kah gitu ya. Mereka tuh pengen tahu gitu, kepo abis ya. Jadi mereka tuh ada yang suka mengintai atau mengawasi kamu dari kejauhan. Cuman dari kejauhan aja loh guys ya. Ada yang diam-diam, ada yang intipin dari jendela, ada yang intipin dari jendela juga. Mereka itu secara diam-diam penasaran gitu loh, kamu itu aktivitasnya apa aja sih gitu. Ini bagi orang-orang yang kepo dan nggak ada kerjaan ya. Suka banget gitu ngurusin urusan orang gitu. Mungkin kamu habis belanja, habis shopping, itu dikepoin apa aja sih bawaannya, apa aja sih belanjaannya gitu loh. Dapat duit dari mana sih gitu, belanja kok banyak banget gitu. Kemana sih dia perginya gitu. Pengen tahu gitu, urusan kamu itu pengen tahu mereka-mereka ini. Makanya mereka memonitor kamu, mengawasi kamu dari kejauhan gitu ya, tanpa kamu ketahui, tanpa kamu sadari. Mungkin mereka ngintip-ngintip di jendela ya, atau di belakang pintu gitu ya, karena mereka pengen tahu. Ini energinya kebanyakan feminim atau wanita atau perempuan ya, yang suka mengintai atau mengintip kamu gitu ya. Kemungkinan ini teman-teman kamu sendiri ya, atau tetangga-tetangga di sekitar kamu gitu, yang pengen tahu aktivitas kamu, kegiatan kamu sehari-hari. Nah, seperti itu loh guys. Oke, next ya. Di sini ada Knight of Cups ya. Nah, apalagi yang orang ingin tahu tentang kamu. Nah, orang ingin tahu tentang pencapaian kamu ya. Apa aja yang sudah kamu capai dalam hidup ini. Mereka pengen tahu loh guys ya. Bagaimana sih cara kamu mendapatkan suatu keberhasilan, kesuksesan atau suatu pencapaian gitu ya, atau suatu prestasi dalam hidupmu ya. Prestasi itu bukan harus yang ranking 1, ranking 2, ranking 3, tidak juga loh guys. Itu pas di sekolah ya. Maksudnya kalau di kerjaan
misalnya naik jabatan kah gitu ya, atau berhasil gitu ya, dipromosikan gitu ya, terus mendapatkan kompensasi yang besar atau mendapatkan pangkat yang tinggi atau naik pangkat. Nah, gitu kan itu juga termasuk pencapaian, maksudnya seperti itu loh guys. Jadi mereka tuh pengen tahu. Ya mungkin ada beberapa dari kamu ini yang memiliki jabatan penting di kantor atau di pekerjaan kamu, atau usaha kamu itu laris manis atau bisnis kamu itu lancar gitu loh. Jadi mereka tuh pengen tahu cara kamu mendapatkan itu gimana ya, bagaimana sih cara kamu mencapai usaha kamu atau pekerjaan kamu sampai berhasil hingga detik ini. Mereka pengen tahu itu loh guys. Nah gitu, ini beberapa orang aja ya yang kepo soal pekerjaan atau karir kamu ini, ada juga. Next, apalagi yang orang ingin tahu tentang kamu. Di sini ada Six of Wands ya. Mereka pengen tahu kamu itu suka jalan sama siapa aja guys ya. Mereka pengen tahu kamu itu punya teman gak sih gitu ya. Mungkin beberapa dari kamu ini orangnya suka di rumah atau anak rumahan ya, atau ketika jalan itu keluar sukanya itu sendiri ya, atau suka menyendiri, jarang keluar rumah untuk urusan yang tidak penting maksudnya gitu ya. Jadi kamu tuh kalau keluar rumah tuh suka yang penting-penting aja, misalnya perlu beli sesuatu kah gitu ya, atau pas perlu sesuatu aja baru kamu keluar rumah gitu. Jadi kamu jarang keluar rumah. Jadi mereka nih penasaran, kamu itu punya teman gak sih gitu. Teman kamu tuh siapa aja gitu ya. Kamu ini orangnya bisa diajak bekerja sama gak sih gitu. Kamu ini orangnya bergaul gak sih gitu ya. Kamu ini bisa bersosialisasi gak sih. Ada yang kepoin seperti itu. Ada yang pengen tahu gitu ya. Pengen tahu tentang circle kamu, tentang pertemanan kamu. Dia ini punya kelompok atau geng atau grup pertemanan gak sih gitu, atau dia ini cuman seorang diri, tidak banyak teman gitu, atau temannya cuman satu atau dua orang aja gitu. Jadi mereka ini yang ingin tahu itu, penasaran gitu kamu itu punya teman atau enggak gitu. Kalau kamu dalam hubungannya, mereka pengen tahu kamu tuh punya pacar atau enggak, misalnya kamu single gitu loh ya. Ada juga nih yang pengen tahu ya soal pertemanan kamu ya, atau lingkungan pergaulan kamu di mana aja gitu. Kamu itu bergaulnya di mana, bersosialisasinya di mana, sama siapa, pengen tahu yang seperti itu. Nah gitu guys. Oke, next. Nah ini barusan tadi aku bilang tentang hubungan kan. Nah sekarang ini ada Two of Cups ya. Benar saja, beberapa dari orang ini pengen tahu mengenai hubungan percintaan kamu gitu ya. Kalau kamu masih single, mereka pengen tahu apakah kamu itu udah punya pasangan atau udah punya pacar atau belum, atau masih single aja gitu loh, atau masih jomblo aja. Mereka pengen tahu gitu ya. Kemudian kalau misalnya udah punya pasangan gitu, dikepoin lagi, pasangannya siapa sih gitu, orang mana, dari mana ya, asal pasangannya itu dari mana, dari kota mana gitu ya, berapa lama sudah menjalin hubungan. Ada yang pengen tahu sampai detail kayak gitu ya. Terus kalau kamu udah berumah tangga, mereka pengen tahu apakah kamu tuh harmonis atau tidak bersama pasangan hidupnya gitu, ataukah kamu itu punya masalah gitu. Kalau misalnya punya masalah, masalah apa sih yang ini. Ada juga yang pengen tahu sampai detail kayak gitu ya. Mungkin ada beberapa dari kalian yang berumah tangga mungkin sempat terdengar ada cekcok atau pertengkaran gitu ya. Nah itu tetangga-tetangga atau orang di sekitar kamu pengen tahu gitu, kamu tuh bertengkar sama pasangan tuh tentang apa, ada hal apa gitu loh, pengen tahu mereka ya. Nah gitu. Aduh, ini ada aja ya, lucu ya guys. Jadinya kita ini dikepoin, atau orang pengen tahu banyak hal tentang hidup kita. Sepertinya kehidupan orang-orang yang file satu ini sangat menarik gitu ya, sehingga banyak sekali orang yang melihat ya, orang yang pengen tahu ya tentang kehidupanmu ini dalam segala aspek gitu. Oke, sekarang ini ada lagi ya, Three of Pentacles ya. Beberapa orang pengen tahu mengenai keuanganmu juga ya. Apakah kamu itu punya mungkin beberapa dari kamu ini keuangannya bagus ya, jadi bisa menghasilkan keuangan yang baik gitu. Jadi mereka tuh pengen tahu gitu, kamu itu bagaimana sih cara kamu menghasilkan keuangan yang baik gitu. Bagaimana cara kamu bisa menarik
rezeki dengan mudah gitu ya, karena mereka menganggap bahwa kamu ini selalu bisa mendapatkan apa yang kamu mau, termasuk rezeki, kayaknya mengalir aja, kayaknya lancar-lancar aja gitu. Gimana sih caranya kamu itu mendapatkan keuangan gitu, mereka pengen tahu gitu. Ada juga yang kepo ya soal keuangan kamu. Bahkan ini ya, sebagian kecil ada yang pengen tahu apakah kamu itu punya simpanan atau tabungan gitu. Iya, sampai ke situ gitu, ada yang pengen tahu gitu. Dia itu orangnya rajin nabung nggak ya gitu. Atau dia itu orangnya royal gitu, nggak punya simpanan gitu. Pengen tahu gitu. Mungkin aja uh, mereka ini teman-teman kamu ya, atau orang-orang terdekat kamu, atau mungkin bahkan family member atau keluarga kamu sendiri yang pengen tahu masalah keuangan kamu gitu ya. Mereka pengen tahu mungkin karena kamu tidak transparan atau tidak terbuka ya dengan keluarga soal keuangan, bisa jadi seperti itu. Makanya mereka penasaran, pengen tahu kamu itu punya tabungan tidak gitu, atau uang yang kamu dapatkan atau kamu hasilkan itu habis-habis saja atau habis melulu gitu, nggak ada tabungan. Nah, mereka pengen tahu, kayaknya nih ini dari keluarga sih ya, dari keluarga yang pengen tahu gitu, karena mungkin kamu tidak transparan ya, atau kurang transparan dengan mereka, karena kan itu memang apa ya, memang hasil jerih payah kamu kan ya, jadi wajar aja sih kalau kamu itu apa ya, yang mengaturnya atau mengelolanya, dan kamu yang berhak tahu seberapa banyak kan hasil yang kamu peroleh gitu kan, karena kamu sendiri yang bekerja keras untuk menghasilkan keuangan. Ya jelas kamu sendiri yang harus mengontrol keuangan kamu ya, bukan orang lain tentunya ya kan, walaupun itu family kita sendiri ya kan, tapi kan kita sudah membagi sesuai dengan porsinya kan gitu. Tapi ada aja yang pengen kepo atau pengen tahu lebih ya, detail mengenai keuangan kamu ya. Sepertinya ini dari pihak keluarga ya, yang pengen tahu gitu ya. Mungkin kamu orang yang, beberapa dari kamu orang yang royal atau boros gitu ya, mereka khawatir aja. Ini secara positif, mungkin mereka khawatir aja kalau kamu itu uangnya habis-habis aja ya, habis-habis melulu gitu, jadi nggak sempat nabung gitu. Mungkin mereka ada dari mereka yang memperhatikan masa depan kamu gitu ya, mungkin mereka menyarankan buat kamu untuk mensisihkan penghasilan kamu untuk ditabung untuk masa depan kamu, maksudnya seperti itu ya. Jadi kita positive thinking aja ya, kalau family nanya soal hal yang sensitif ini ya, mengenai keuangan gitu ya. Mungkin mereka mengkhawatirkan gitu kalau kita terlalu boros kah belanja gitu ya, atau terlalu banyak menghabiskan uang gitu ya. Biasanya kan kalau kita shopping nggak ingat-ingat lagi gitu kan, misalnya uang kita shoppingnya itu kita sudah list gitu ya, kita kasih list yang kita shopping atau yang kita belanjain itu daftarnya udah ada, tapi pas sudah ke pasar pasti kita akan membeli yang di luar daripada daftar atau list yang udah kita tulis gitu. Biasanya kayak gitu loh guys ya. Jadi keuangan kita yang tadinya kita udah siapin di rumah gitu ya, kita bawa misalnya uang ke pasar itu misalnya 200.000 misalnya ya, terus kita pengennya tuh belanjanya itu ya sampai 100.000 aja gitu ya, belanja ini itu misalnya sayur atau lauk pauk gitu ya misalnya, untuk sehari itu misalnya. Jadi pas kita ke pasar gitu, ada aja orang yang jualan yang lain-lain, benda-benda unik atau lucu yang menarik kita. Nah, kemudian kita jadi tertarik dan membelinya. Akhirnya kan yang tadinya sudah di list atau di daftar itu pengeluarannya adalah 100.000, jadi 150 atau jadi 175 gitu kan. Jadi di luar daripada anggaran. Bisa seperti itu kadang shopping, apalagi kalau perempuan ya, nggak bisa lihat barang-barang lucu, unik, cantik apa gitu, pasti tertarik, dan itu di luar anggaran daripada daftar belanja ya, biasa gitu ya. Mungkin family kamu mengkhawatirkan gitu kalau kamu terlalu boros belanjanya, makanya mereka pengen tahu ya, mempertanyakan apakah kamu itu ada simpanan atau enggak, atau habis-habis aja gitu kan. Mereka mengkhawatirkan masa depan kamu. Jadi positive thinking aja ya kalau family yang menanyakan atau pengen tahu gitu soal ini gitu. Ya, oke, next. Di sini ada di Emperor ya. Oke. Beberapa dari mereka ya, orang yang ingin tahu tentang kamu, mereka tuh ingin tahu ya tentang kamu yang memiliki pekerjaan atau jabatan ya, atau
usaha ya. Aku rasa ya sebagian daripada kamu ini adalah owner atau pemilik usaha ya. Kamu membuka usaha sendiri kayaknya wira swasta ya. Tapi ada juga yang kerja di tempat orang ya. Ada yang posisinya bagus ini ya, jadi seorang leader atau pemimpin di suatu perusahaan, manajer gitu ya. Pokoknya yang memiliki peranan untuk memimpin orang lain lah. Nah, seperti itu. Nah, ini bagi yang resonate ya, bagi kamu yang punya posisi jabatan yang bagus gitu ya di kantor atau di suatu pekerjaan, orang-orang tuh pengen tahu bagaimana kamu bisa mencapai posisi itu. Nah, gitu ya, bagaimana kamu bisa mencapai posisi yang bagus itu ya, posisi yang tinggi gitu, menjadi seorang leader. Gimana bisa gitu, mereka pengen tahu, mereka kepo sekali ya mengenai itu gitu. Ini untuk sebagian orang ya. Kemudian apalagi yang orang ingin tahu tentang dirimu, di sini ada Nine of Wands ya. Oke. Beberapa orang ya yang ada di circle kamu pengen tahu ya mengenai cara kamu mengatasi masalah ya. Mungkin kamu ini termasuk orang yang termasuk orang yang bisa atau mampu mengatasi masalah itu dengan mudah ya. Kamu selalu punya cara gitu ya, bagaimana mengatasi kendala di dalam kehidupan kamu. Dan beberapa orang tahu bahwa kamu ini orang yang bisa diandalkan ya, orang yang bisa diandalkan ya untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Beberapa orang kemungkinan ada yang suka curhat sama kamu ya, karena kamu ini orangnya keibuan atau kebapaan ya. Kamu juga termasuk orang yang bijaksana ya. Beberapa dari kamu ada juga termasuk orang yang tegas gitu ya. Kamu ini termasuk orang yang protektif juga ya. Bahkan ada yang protektif juga ya, terutama terhadap family atau keluarga ya. Kamu adalah seorang yang memiliki sifat keibuan atau kebapaan gitu ya. Makanya kamu itu bisa gitu ya, bijaksana ya dalam mengambil keputusan ya. Dan itu yang membuat orang-orang ingin tahu bagaimana sih cara kamu bisa mengatasi atau menyelesaikan masalah dalam hidupmu gitu. Ada yang pengen tahu, ada yang pengen belajar dari kamu gitu ya, karena kamu dianggap sebagai sosok yang bijaksana ya, atau orang yang mampu memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh dirimu sendiri atau orang lain gitu. Karena banyak orang-orang yang pengen curhat sama kamu ya, dan menginginkan nasihat dari kamu atau saran-saran dari kamu, karena mereka menganggap kamu sebagai seseorang yang bijaksana dan bisa diandalkan. Nah, seperti itu guys ya. Oke. Nah, ini aja ya readingan buat kamu file 1 ya, yang pilih file 1. Kita tidak reading oracle untuk kali ini ya, karena ini udah cukup ya, hanya sebatas mengetahui apa sih yang orang ingin ketahui tentang dirimu, hanya itu. Oke, sekarang kita akan lanjut lagi ke file 2. Hai guys, aku sudah bersama dengan file kedua. Buat kamu yang pilih bunga kupu-kupu, oke, berwarna ungu. Oke, sekarang kita akan mulai reading ya. Ini sudah di-shuffle sebelumnya ya, untuk mempersingkat waktu. Oke. Di sini ada the High Priestess, ada Strength, ada Two of Pentacles, ada the Hangman, kemudian ada Queen of Pentacles, ada Three of Pentacles, ada Eight of Pentacles, kemudian ada the World. Oke, sekarang kita akan mulai reading ya, tapi sebelumnya seperti biasa kita scanning dulu zodiaknya ya. Di sini zodiak-zodiaknya ya, banyak yang berasal dari earth signs ya, elemen earth signs, yaitu Virgo, Taurus, and Capricorn. Kemudian ada juga ini yang kuat dari Leo ya, Leo, elemen fire ya. Oke, itu aja itu aja ya, karena kebanyakan ini didominasi oleh earth signs
ya, Virgo, Taurus, and Capricorn. Oke. Well, sekarang kita lihat di sini ya. Kita mulai reading ya. Apa yang orang ingin ketahui tentang kamu? Di sini ada the High Priestess, ya, the High Priestess. Orang ingin mengetahui tentang kamu yang memiliki intuisi yang tajam, ya. Beberapa dari kamu ini kemungkinan memiliki semacam indera keenam, ya, atau orang yang memiliki intuisi yang tajam gitu. Jadi kamu ini bisa mengetahui tentang orang lain gitu. Maksudnya bisa mengetahui karakter orang gitu ya, bisa mengetahui sifat-sifat orang gitu ya, perilaku orang gitu. Walaupun kamu tidak begitu mengenal orang itu, tapi kamu bisa menebak atau mengetahui gitu, ini orang yang baik atau orang yang berniat tidak baik, itu kamu tahu ya guys ya. Nah, jadi ada beberapa orang yang sensitif dengan intuisimu ini ya. Jadi mereka tuh pengen tahu berasal dari mana sih intuisi kamu ini gitu ya. Mereka penasaran aja gitu, kok kamu bisa sih mengetahui tentang karakter orang gitu ya. Atau kamu itu ketika bertindak gitu ya, kamu tahu tindakan yang tepat ya, keputusan yang tepat yang kamu ambil itu seperti apa gitu. Kok kamu bisa benar gitu ya ketika memutuskan sesuatu gitu, bisa tepat. Nah, ada yang berpikir seperti itu loh guys. Jangan-jangan kamu ini anak indigo. Orang bilang apa itu indigo ya. Nah, yang semacam itulah yang punya indera keenam gitu ya. Soalnya kamu ini kayaknya tahu banget gitu ya mengenai orang gitu. Ini orang baik, ini orang gak baik gitu ya. Mengenai karakter orang, kamu juga tahu tuh orangnya sifatnya toksik gitu. Kalau yang ini enggak nih, orang baik aja nih, ini bisa jadi teman, ini bisa dijadikan teman. Kalau ini enggak bisa nih dijadikan teman karena orangnya toksik. Nah, kamu bisa gitu loh, maksudnya membedakan hal itu gitu. Dan ini yang bikin orang mempertanyakan, dari mana ya kamu belajar itu gitu, belajar dari mana gitu. Padahal memang bawaan lahir kamu ya, emang kamu udah dianugerahi oleh Tuhan ya, kebisaan gitu ya, memiliki intuisi yang tajam gitu ya, makanya kamu tahu gitu hal-hal yang orang belum tentu tahu gitu. Jadi beberapa orang pengen tahu gitu mengenai intuisimu ini. Nah, seperti itu guys. Next, ada lagi. Lalu di sini ada strength ya. Orang-orang ingin tahu gitu tentang kekuatan kamu ya, karena file kedua ini termasuk orang-orang yang kuat ya. Kamu itu sudah melewati masa-masa sulit dalam hidupmu ya, fase-fase sulit itu sudah kamu lewati sebelumnya ya. Kamu pernah berada di titik terendah loh guys, sebelum kamu berada di titik sekarang ya. Kamu pernah menjalani kehidupan yang tidak mudah gitu ya, sebagian daripada kamu. Dan orang-orang yang tahu tentang cerita hidupmu atau kisah hidupmu, maka mereka mempertanyakan dan pengen tahu gitu, kok kamu bisa sekuat itu gitu ya, kenapa kamu bisa kuat dalam menghadapi kesulitan hidup gitu ya. Karena memang kamu ini orang yang pilih file kedua ini ya mental baja ya, tahan banting ya. Maksudnya kalian itu sudah didera kesulitan atau diberikan ujian atau cobaan hidup yang cukup berat gitu, tapi kalian mampu melewatinya, kalian bisa menyelesaikan masalah-masalah ya. Karena sebelumnya itu kalian pernah mengalami keterpurukan dalam hidup kalian ini ya. Ada kesulitan yang membuat kalian sampai berada di titik terendah gitu ya, tapi kalian ini orangnya kuat gitu ya. Semesta memang memberikan kalian cobaan atau ujian itu agar kalian memiliki kepribadian yang kuat gitu. Dan memang kalian adalah orang yang kuat atau orang yang memiliki kepribadian yang kuat ya. Mental kalian memang teruji di sini ya, karena kalian sudah melewati masa-masa sulit ya. Kalian punya banyak pengalaman dalam hidup.
Nah, seperti itu. Oke, next apalagi yang orang ingin tahu? Di sini ada Two of Pentacles ya. Orang pengen tahu tentang kestabilanmu dalam hidup ya, terutama mengenai keuangan. Mungkin kamu ini adalah orang yang bisa stabil dalam hidupnya atau menstabilkan atau menyeimbangkan dalam hal keuangan ya. Mungkin kamu ini penghasilannya tidak banyak gitu ya, maksudnya tidak besar gitu ya, tapi kamu ini bisa mencukupkan gitu, bisa mencukupkan keuangan kamu untuk kebutuhan atau keperluan kamu sehari-hari ya. Jadi kan ada kebutuhan keluarga kan, dan itu tentunya banyak beragam aspek ya. Terus orang-orang bingung gitu melihat kamu, kok kamu bisa gitu membuat segala sesuatunya itu menjadi seimbang atau balance ya. Jadi kebutuhan kamu bisa tercukupi, padahal keuangan kamu itu pas-pasan aja, tidak terlalu banyak gitu ya, tidak terlalu berlimpah juga ya, biasa-biasa aja, standar gitu. Tapi kok kamu bisa gitu ya memenuhi kebutuhan kamu dengan balance atau seimbang gitu. Itu gimana ya caranya ya gitu. Jadi ada orang-orang yang pengen tahu ya mengenai cara kamu dalam menyeimbangkan kehidupan, terutama dalam dari segi finansial. Mereka pengen tahu cara kamu mengatur keuanganmu yang bisa kamu kelola dengan baik gitu. Well, next, apalagi yang orang-orang ingin tahu tentang kamu? Oke, di sini ada The Hangman ya guys ya. Kamu ini adalah tipe orang yang santai ya dalam menikmati kehidupan gitu ya. Dalam menikmati kehidupan ini, kamu ini termasuk orang yang santai gitu. Mereka agak bingung juga gitu ya. Kenapa kamu itu bisa santai banget ya dalam hidup gitu, padahal kan kehidupan ini kan beragam ya, beraneka ragam, ada masalah gitu kan, ada kendala, ada konflik, tapi kok kamu bisa santai gitu loh. Tidak heboh seperti mereka kalau ada masalah, kalau ada konflik, mereka tuh heboh gitu kesana kemari gitu ya, cari solusi atau curhat atau komplain sama teman-temannya, cerita-cerita. Sementara kamu tidak, kamu bisa bersantai orangnya. Mereka kebingungan. Itu kenapa mereka juga kepo ya, dan pengen tahu kenapa sih kamu bisa menjadi orang yang sangat santai ya di tengah goncangan kehidupan gitu. Nah seperti itu ya, mereka bingung kok kamu bisa sesantai itu sih ya dalam menghadapi hidup ini gitu. Kamu orangnya santai, mudah santai, relax gitu ya, tidak heboh gitu. Seperti mereka heboh kalau misalnya ada masalah, langsung ke tetangga atau ke teman-teman langsung curhat atau langsung komplain kayak gitu loh guys ya. Nah, mereka pengen tahu kenapa kamu bisa sangat santai dalam menghadapi hidup ini gitu. Oke, next. Ini ada Queen of Pentacles ya. Nah, ini beda cerita lagi karena ini adalah general reading ya. Jadi banyak energi orang-orang. Di sini ada sebagian dari kamu itu orang yang terpandang atau orang yang termasuk orang berada atau berduit gitu ya. Atau ada juga orang-orang yang memandang kamu itu orang yang berduit atau orang kaya atau orang yang berada, padahal kamu itu orangnya biasa-biasa aja ya, standar aja gitu ya, pas-pasan aja gitu. Tapi orang lain memandangmu seperti orang yang punya banyak uang. Itu pandangan orang gitu, sehingga mereka tuh pengen tahu kamu itu kok ada terus sih rezekinya, kok kamu bisa mencetak uang yang banyak gitu. Itu menurut pandangan mereka, kayaknya kamu tuh berduit gitu ya, kayaknya. Ya, jadi mereka tuh memandang kamu itu banyak uang atau pentacles gitu ya. Makanya mereka penasaran ya, kamu itu sumber rezekinya dari mana sih gitu. Mereka pengen tahu penghasilan kamu itu berasal dari mana. Nah, itu mereka pengen tahu berasal dari mana penghasilan atau income kamu ya. Karena kamu sepertinya bisa mencukupkan kehidupan kamu gitu ya. Walaupun di sini tadi kan aku bilang pas-pasan kan. Ya, tapi orang justru itu orang menganggap bahwa kamu itu orang yang berada karena kamu pintar mengelola keuangan walaupun keuangannya pas-pasan misalnya kayak gitu ya. Nah, tapi ada juga beberapa dari kamu yang memang terlahir sebagai orang yang berada gitu ya. Atau kamu ada juga yang memiliki keuangan berasal dari hasil kerja keras kamu gitu. Kamu ada seorang pekerja keras, ada juga yang seperti itu ya. Tapi yang mereka ingin tahu itu berasal dari mana sih income atau penghasilan atau keuangan kamu ini gitu loh.
Mereka penasaran gitu loh, karena kamu ini dianggap berada atau punya uang selalu gitu ya, kayaknya tercukupi terus gitu apa kebutuhan keluarga kamu. Makanya mereka pengen tahu pentacles atau pendapatan atau income atau keuangan kamu ini berasal dari mana gitu, sumbernya dari mana ya, apakah dari bisnisnya apa aja ya, pengen tahu mereka ya. Dan di sini dikonfirmasi dengan cards dari Three of Pentacles ya. Nah, di sini orang melihat bahwa kamu ini memang orang yang pandai mencari uang, karena di sini kamu itu memang berbakat dalam hal negosiasi ya, negosiasi, bersosialisasi ya, menarik customer gitu ya, menarik orang untuk membeli dagangan kamu ya, atau produk kamu kalau kamu memang seorang wirausaha atau pedagang. Karena aku merasa di sini sebagian daripada kamu adalah seorang pedagang ya. Kalau kamu kerja di kantoran, kamu itu orang yang berada di posisi negosiator ya, atau yang bertugas dalam hal transaksi gitu ya, dalam transaksi bisnis di suatu perusahaan kayak gitulah. Nah, ini mereka pengen tahu gitu loh, kamu itu cara kerjanya gimana ya gitu ya, karena kamu ini orang yang pandai bernegosiasi gitu ya. Kalau kamu usaha ya, kalau kamu punya warung gitu ya, usaha atau dagangan gitu, kan orang-orang atau tetangga atau orang-orang di sekitar kamu kan melihat kamu itu berdagang atau berusaha, buka usaha. Nah, mereka melihat kamu yang pandai menarik orang-orang untuk membeli produk kamu gitu loh. Kamu itu pandai bernegosiasi ya, sehingga dagangan kamu itu laris gitu. Jadi mereka pengen tahu gitu, kenapa sih dagangan kamu itu laris gitu loh, dagangan kamu itu bisa dibeli orang gitu. Ada yang berpikir apa pakai penglaris ya, atau pakai apa ya dia ini sehingga bisa menarik orang gitu. Ada juga yang berpikiran kayak gitu loh guys, padahal kamu nggak pakai apa-apa ya. Kamu namanya orang yang sudah diberkahi Tuhan dengan kecerdasan interpersonal ya, punya kecerdasan dalam hal bernegosiasi atau bersosialisasi. Makanya kamu mudah menarik orang untuk jadi customer atau membeli produk kamu. Jadi kamu mudah untuk bertransaksi karena kamu ini termasuk orang yang intuitif ya, intuisi, firasat kamu tajam, intuisi kamu tajam. Makanya kamu tahu apa yang diinginkan oleh customer atau orang yang ingin membeli dagangan kamu, atau orang yang ingin membeli dagangan kamu, atau orang yang menjadi customer kamu ini. Kamu tahu gitu maunya mereka ini apa, sehingga kamu mudah untuk menawarkan produk kamu ke mereka gitu. Makanya kamu pandai dalam hal negosiasi, dalam hal berdagang, berbisnis. Nah, seperti itu guys ya. Makanya orang-orang pengen tahu gitu, kok kamu tuh laris banget sih dagangannya, atau kamu mampu menjual suatu produk gitu, atau kamu kok hebat sih dalam hal bekerja gitu ya, menarik klien gitu maksudnya ya. Kalau kamu di perusahaan gitu, kamu tuh pandai dalam menarik klien untuk bisa setuju gitu dengan tender atau suatu transaksi bisnis gitu ya. Jadi berhasil proyeknya. Nah, seperti itu loh guys ya. Jadi orang-orang pengen tahu cara kamu itu gimana gitu, kok bisa ya bikin suatu proyek atau usaha itu jadi berhasil gitu, jadi laris manis. Nah, seperti itu loh guys ya. Oke, next. Nah, di sini ada dipertegas atau dikonfirmasi lagi dengan cards dari Eight of Pentacles ya. Kamu ini memang orang yang pekerja keras ya. Kamu pekerja keras, kamu tidak gampang menyerah, tidak mudah lelah juga ya. Kamu tidak kenal lelah dalam berusaha gitu ya. Mungkin kamu di sini berdagang ya, wirausahawan gitu, atau kamu seorang pekerja. Kamu memang pekerja keras gitu orangnya ya. Nah, orang-orang gitu ingin tahu gitu mekanisme ya, cara atau mekanisme kamu bekerja itu seperti apa sehingga kamu bisa menghasilkan pentacles yang banyak gitu ya. Nah, mereka pengen tahu gitu ya, cara kamu bekerja sehingga kamu bisa menghasilkan pentacles yang banyak ya. Mereka juga penasaran gini, apakah kamu itu nggak lelah gitu ya, bekerja terus gitu ya, tanpa henti ya. Kamu orangnya memang tidak kenal lelah, memang karakteristik kamu ini adalah pekerja keras, seorang pekerja keras. Nah, jadi mereka tuh pengen tahu gitu, apa tidak lelah ya, dia itu bekerja terus, rajin orangnya, tekun, giat, tidak lelah ya, gitu loh. Mereka berbicara sesama mereka gitu loh, pengen tahu kenapa ya, kok ada ya orang ya yang nggak lelah-lelah bekerja gitu.
jarang santai gitu, nggak seperti kita gitu. Orangnya ini pekerja banget ya, fokus banget sama kerjaannya gitu, nggak seperti kita ya yang santai aja gitu, nggak terlalu giat. Tapi ini orang kok kayaknya punya energi yang luar biasa ya, punya semangat yang luar biasa gitu. Banyak energinya atau tenaganya, kok bisa ya gitu. Jadi mereka pengen tahu gitu mekanisme kamu bekerja untuk menghasilkan pentacles atau keuangan. Nah, seperti itu. Oke, and the last one ini ada the world ya. The world, orang-orang itu pengen tahu tentang dunia kamu ya, karena kamu ini sepertinya orang yang asik ini dengan dunia kamu sendiri. Makanya kamu kan pekerja keras ya, giat tekun bekerja gitu. Sementara orang-orang di sekitar kamu belum tentu sama seperti diri kamu ini karakternya ya, makanya mereka pengen tahu dan kepo gitu loh. Jadi mereka pengen tahu nih tentang dunia kamu gini, ada apa aja sih di dunia kamu itu gitu loh. Kamu punya dunia sendiri sepertinya ini ya. Jadi sepertinya dunia kamu ini menarik gitu ya. Makanya mereka tertarik ya untuk mengetahui tentang dirimu ini, karena kamu memang orang yang menarik di mata mereka sepertinya. Makanya mereka pengen tahu tentang duniamu ini ya. Ada apa aja di dalamnya gitu. Kamu ini orangnya seperti apa, karakternya gimana, cara kamu menghasilkan keuangan yang bagus itu gimana caranya ya gitu. Sepertinya beberapa dari kamu ini menginspirasi orang-orang di sekitar kamu atau di circle kamu ya, atau tetangga kamu sendiri ini terinspirasi dari perilaku atau karakter kamu ini gitu, yang giat bekerja ya, yang mampu berusaha ya menghasilkan pentacles yang cukup gitu buat keluarga kamu gitu, sehingga kamu bisa membentuk suatu kehidupan yang menarik di mata orang-orang. Nah, seperti itu loh guys. Oke, well ini aja ya readingan buat kamu yang pilih file kedua. Nah, sekarang kita akan lanjut lagi untuk reading file ketiga. Hai guys, aku sudah bersama dengan file ketiga. Nah, ini file kamu. Buat kamu yang pilih file ketiga dengan bunga air mata pengantin berwarna pink. Wow, cantik ya guys. Oke, kita akan mulai reading ya. Ini udah aku shuffle sebelumnya. Ada apa di file ketiga? Wow, ada 9 of Swords, ada 7 of Cups, ada 3 of Swords, kemudian ada 5 of Swords, next ada Judgment, ada the Empress, ada Ace of Wands, ada Death. Oke, sekarang kita akan mulai reading, tapi sebelumnya kita scanning dulu ya zodiak-zodiak yang ada di file ketiga. Di sini energinya berasal dari elemen air sign, yaitu Aquarius, Gemini, and Libra. Lalu ada juga dari fire, Aries, Leo, Sagittarius. Kemudian ada juga dari elemen water signs, Cancer, Pisces, and Scorpio ya. Oke, ya, well, ini yang kuat energinya itu dari Scorpio ya, water sign Scorpio ya. Scorpio ini lebih dominan dan strong energinya. Oke, sekarang kita akan mulai reading ya. Apa yang orang ingin ketahui tentang kamu? Oke, di sini ada 9 of Swords. Oke, yang orang ingin ketahui tentang kamu adalah mengenai apa yang kamu takutkan dalam hidupmu ya. Mereka pengen tahu kamu itu takut sama apa ya. Ada juga yang pengen tahu kamu itu orangnya alergi dengan apa gitu loh ya. Mereka tuh kepo gitu ya. Mungkin sebagian daripada kamu ada yang orangnya itu agak penakut ya, ketahuan orang gitu. Mungkin kamu misalnya ada petir misalnya gitu ya, ada kilat yang menyambar gitu ya, atau misalnya ada ular, ada cacing gitu, ada kelabang gitu, kamu teriak gitu ya takut gitu. Jadi kayak ada beberapa orang yang tahu gitu loh
ya. Jadi mereka pengen tahu lebih ya mengenai ketakutan kamu itu dan sumbernya, kenapa sih kamu sampai takut gitu. Misalnya kalau kamu takut ketinggian atau takut sama gelap gitu loh, mungkin kamu, orang-orang ada yang tahu itu gitu. Jadi mereka pengen mengetahui lebih gitu, kenapa sih kamu takut dengan apa, cacing misalnya, atau dengan kelabang gitu, atau dengan kecoa, kenapa sih kamu takut gitu. Terus kamu ini alergi dengan tumbuhan atau flora jenis ini gitu loh. Mereka pengen tahu gitu apa yang kamu takutkan dalam hidupmu gitu ya. Ini ada nih orang yang pengen tahu mengenai ketakutan kamu. Lucu ya guys ya. Padahal itu hal-hal yang biasa atau hal-hal yang kecil, tapi mungkin secara tidak sengaja ada yang melihat kamu itu yang alergi dengan mungkin ketinggian gitu ya, atau sesuatu yang menakutkan seperti gelap gitu ya, atau kecoa. Kalau ada kecoa kamu teriak gitu, atau kamu ketakutan banget gitu ya, paranoid, nah gitu ya. Iya, sepertinya kamu ada yang paranoid dengan sesuatu gitu ya, geli-geli gitu ya, misalnya sama kucing kah, misalnya geli sama sama kucing gitu, nggak suka misalnya sama kucing misalnya ya. Nah, kayak gitu loh guys. Apa ya sih yang kamu takutkan yang bikin kamu alergi itu? Ya, ada beberapa orang yang kepo, yang pengen tahu tentang itu. Lucu sih jadinya ya. Ada-ada aja ini ya. Oke. Next, oke. Apa yang orang ingin tahu lagi tentang kamu? Di sini ada Seven of Cups ya. Sepertinya beberapa dari kamu ini adalah orang yang apa ya, orang yang kreatif ya, dan orang yang pernah mencapai suatu keberhasilan dalam hidupmu, entah itu keberhasilan dalam karir ya, atau dalam segi hubungan gitu ya, atau dalam segi edukasi ya. Mungkin kamu adalah orang-orang yang berprestasi mungkin di sekolah ya, bisa jadi seperti itu. Beberapa orang pengen tahu, kepo gimana cara kamu bisa mencapai keberhasilan itu gitu loh, sehingga kamu bisa berhasil gitu ya. Jadi keberhasilan atau suatu kesuksesan itu bersifat relatif ya guys ya. Ada yang orang memandang kalau misalnya punya banyak uang berarti sukses. Tapi ada juga orang yang lain memandang ya kalau punya keluarga yang komplit itu sukses. Tapi ada juga orang yang memandang misalnya kalau punya jabatan yang bagus itu sukses. Ya jadi kesuksesan atau sukses itu menurut pandangan masing-masing itu relatif ya guys. Artinya berbeda-beda, tidak sama ya, seperti itu. Dan ada beberapa orang yang melihat bahwa kamu ini termasuk orang sukses. Mungkin suksesnya ini dalam mencapai suatu pencapaian ya, entah apa itu ya, ada suatu keberhasilan yang mereka lihat dari kamu ya, karena kamu ini orang yang kreatif ya, makanya mereka tuh pengen tahu gitu, kamu itu kok bisa gitu ya mencapai suatu kesuksesan atau keberhasilan gitu ya. Padahal memang kamu ini termasuk orang yang kreatif ya, kamu memiliki daya kreativitas yang tinggi yang berpotensi untuk bisa mencapai suatu pencapaian atau kesuksesan dalam hidupmu gitu loh. Dan mereka tidak tahu akan hal itu gitu. Mereka taunya kamu itu sukses gitu ya, atau berhasil gitu ya dalam suatu hal gitu, atau dalam suatu pencapaian. Makanya mereka mencari tahu dan pengen tahu kesuksesan kamu itu berasal dari mana dan bagaimana cara kamu untuk mencapai suatu keberhasilan atau kesuksesan ya, dalam mencetak suatu prestasi itu gitu loh ya. Padahal kamu memang berproses gitu ya. Nah mereka tuh mau tahu gitu proses kamu untuk mencapai atau kesananya itu seperti apa gitu loh. Cerita kamu dalam menggapai cita-cita atau impian kamu itu seperti apa gitu prosesnya. Mereka pengen tahu itu. Ada yang kepo soal pencapaian kamu ya guys. Oke, next. Di sini ada Three of Swords ya. Nah, di sini beberapa orang ada yang ingin tahu juga apakah kamu itu pernah disakiti sama orang ya, apakah kamu itu pernah broken heart atau patah hati atau pernah dikecewakan orang ya. Ada juga orang nih ya yang mikir tentang hal mengenai diri kamu dari sisi yang kurang mengenakan gitu loh ya. Mungkin ini menyangkut suatu hubungan ya guys ya. Mungkin ada selentingan-selentingan atau terdengar gitu ya, info-info ya, mungkin tetangga kamu atau orang-orang di circle kamu itu tahu ya, dapat info dari selentingan entah dari mana gitu ya, bahwa
kamu itu pernah diputusin misalnya ya, atau kamu itu pernah putus atau broken heart, atau pernah ditinggal pergi, atau pernah dihianati, atau pernah dikecewakan, itu mereka dapat info. Jadi mereka tuh pengen tahu lebih detail gitu, sakit hatinya kenapa gitu, permasalahannya apa sih dalam hubungan kamu. Biasanya sih orang-orang di sekitar kita ya, atau di circle kita seperti tetangga gitu yang suka gosip gitu ya, mereka tuh kalau dapat info atau selentingan dari yang lain gitu, pasti mereka tuh pengen konfirmasi gitu ya, pengen tahu gitu lebih detail. Nah, seperti itu. Makanya di sini ada Three of Swords. Mereka pengen tahu apa benar kamu itu pernah sakit hati, apa benar kamu itu pernah dikecewakan oleh seseorang gitu. Mereka pengen tahu itu, ya. Duh, ada-ada aja ini ya. Oke, apalagi yang ingin mereka ketahui tentang kamu? Di sini ada Five of Swords ya. Mereka, nah seperti yang aku bilang tadi, sini ada Seven of Cups ya kan, Seven of Cups ya, tentang pencapaian, keberhasilan ya, kesuksesan. Di sini tentunya kamu berproses, tidak langsung berhasil, tidak langsung bisa mencapai sesuatu, tapi kamu kan memang berproses. Nah, tentunya di dalam proses itu kan ada namanya perjuangan. Nah, di sini nih perjuangan kamu ya, usaha kamu ya dalam mencapai suatu kesuksesan. Nah, beberapa orang tuh pengen tahu gitu ya, jalan hidup kamu atau jalan kamu untuk mencapai suatu kesuksesan ini gitu ya, yang tidak mudah ini gitu ya. Cerita-cerita, mungkin ada yang dapat info bahwa kamu itu apa ya, untuk mencapai kesuksesan itu tidak mudah gitu. Kamu harus melewati berbagai lika-liku gitu ya, apa namanya, tantangan, rintangan. Nah, mereka tuh pengen tahu tantangan dan rintangan hidup yang pernah kamu alami dalam hidupmu itu apa. Jadi mereka tuh mencari tahu tentang background pengalaman kamu gitu di masa lalu ya, di masa sebelumnya, sampai kamu bisa mencapai sukses atau keberhasilan atau suatu pencapaian ini. Rintangannya apa aja sih gitu, tantangannya apa saja sih yang kamu pernah lewati gitu. Jadi mereka pengen tahu gitu loh. Ada yang kepo sampai segitunya ya, pengen tahu cerita hidup orang gitu loh guys. Oke, next apalagi? Ini ada Judgment ya. Kamu ini orang yang sangat apa ya, sangat optimis ya. Kamu ini orang yang sangat optimis gitu ya. Kamu selalu memandang segala sesuatu itu dari segi yang positif ya. Makanya kamu mudah untuk mencapai apa yang kamu inginkan dalam hidup ini loh guys ya. Justru itu yang membuat orang bertanya-tanya, kok kamu bisa selalu bisa gitu ya mendapatkan apa yang kamu mau. Padahal kamu ini berasal dari pemikiran kamu sih ya, yang kamu positif ya, selalu positive thinking gitu, punya pemikiran yang positif, dan kamu memiliki semangat yang tinggi ya. Semangat juang kamu ini sangat tinggi loh guys ya. Kamu itu orang yang sangat optimis ya dalam memandang segala sesuatu. Nah, pandangan positif kamu inilah yang membantu kamu bisa mencapai suatu kesuksesan gitu ya. Dan mereka ini yang pengen tahu gitu, dari mana asal semangat kamu ini ya. Sampai segitunya ada yang pengen tahu juga ya, kok kamu bisa optimis sih gitu ya dalam menghadapi atau dalam melihat sesuatu gitu ya, dalam memandang sesuatu, kok kamu ini bisa seoptimis ini gitu ya. Kenapa kamu bisa optimis gitu ya? Apa yang memotivasi kamu gitu, agar kamu bisa mencapai suatu pencapaian, agar kamu ini bisa semangat terus? Apa sih yang membuat kamu semangat gitu loh? Apa sih yang membuat kamu semangat? Apa sih yang memotivasi kamu gitu ya dalam hidup ini? Mereka ada yang pengen tahu itu juga ya. Sepertinya dari pertemanan kamu atau circle kamu ini ya. Oke, next ada di Empress ya. Beberapa orang memandang bahwa kamu ini adalah kehidupan kamu ini subur ya. Kamu memiliki kesuburan dalam kehidupanmu gitu ya. Jadi seperti yang aku bilang tadi ya, kamu selalu bisa mencapai apapun yang kamu mau karena kamu termasuk orang yang memiliki semangat yang tinggi dan optimis gitu ya. Makanya mereka tuh pengen tahu gitu loh, kok kamu bisa subur ya kehidupannya gitu loh, berlimpah gitu loh ya. Di sini ada abundance atau keberlimpahan gitu ya. Dari mana semua itu ya? Berasal dari mana sih keberlimpahan kamu atau kesuburan dalam hidup kamu ini? Kok kamu bisa seperti ini ya, hidupnya itu maju gitu, berkembang, ada progres, dan hidupmu ini selalu berkembang maju gitu, tidak stuck gitu ya. Karena di sini aku melihat ada Death ya, di sini terkoneksi dengan Death. Kamu ini adalah orang yang
bisa berubah atau mampu melakukan perubahan dalam hidupmu. Kamu suka bertransformasi orangnya ya guys ya, dan ini bagus karena buat kehidupan kamu itu kamu pengen selalu ada dinamika. Hidup kamu itu dinamis ya guys, berubah. Jadi kamu tuh suka melakukan perubahan dalam hidupmu ya, agar kamu bisa berkembang, maju, berprogres. Nah, makanya mereka tidak tahu ini ya, bahwa kamu itu bisa maju, bisa berprogres, bisa mencapai apa yang kamu mau, apa yang kamu inginkan, karena kamu memiliki semangat, daya juang yang tinggi, dan juga kamu termasuk orang yang optimis ya, dan mau belajar, sehingga kamu ini mau memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah terjadi gitu ya, atau kesalahan-kesalahan yang dilakukan gitu kamu perbaiki ya, menjadi lebih baik lagi. Makanya di sini ada cards that, yaitu kamu bertransformasi ya, kamu melakukan suatu perubahan ke arah yang lebih baik lagi, dan itu yang membuat kehidupan kamu berprogres, berkembang dan maju. Nah, seperti itu ya guys ya, bertumbuh berkembang ya kehidupanmu ini. Dan di sini ada Ace of Wands ya. Nah, jadi kesuksesan kamu atau keberhasilan kamu ini tidak terlepas dari yang namanya kreativitas kamu ya. Kamu adalah orang yang kreatif ya. Di sini ada energi fire ya, dengan zodiak Aries, Leo, Sagittarius. Ya, kamu termasuk orang yang ini memiliki daya kreativitas yang tinggi ya. Jadi apapun yang kamu buat, apapun yang kamu kerjakan itu akan menghasilkan loh guys ya. Dan orang-orang ingin tahu gitu loh, bagaimana cara kamu mendapatkan sesuatu atau memperoleh sesuatu. Bagaimana kamu itu bisa berkreasi atau menghasilkan suatu produk atau menghasilkan suatu karya gitu dengan sangat bagus. Itu gimana caranya? Mereka penasaran banget ya. Karena beberapa dari mereka memperhatikan kamu yang ini, memperhatikan kamu yang memiliki gitu ya, kemampuan untuk menghasilkan suatu karya yang unik dan kreatif gitu ya. Mereka melihat keindahan ya, dan ada beberapa yang terpesona gitu ya dengan hasil kreativitas kamu ya. Mungkin kamu di sini ada yang suka bikin aksesoris gitu ya, atau membuat suatu kerajinan ya, atau dalam pekerjaan gitu, pekerjaan kamu tuh pokoknya berbedalah dari yang lain, unik gitu ya. Nah, orang-orang melihat itu gitu, dan mereka pengen tahu gitu lebih jauh, lebih detail mengenai kreativitas kamu ini berasal dari mana, dan kenapa kamu bisa sekreatif ini gitu ya. Belajar dari mana kamu, mereka pengen tahu, mereka penasaran ya soal kreativitas kamu ya, atau hasil karya kamu yang kamu kerjakan sehingga kamu bisa mendapatkan suatu pencapaian atau keberhasilan dalam hidup. Nah, seperti itu guys ya. Oke, ini aja readingan buat kamu yang pilih file ketiga. Well guys, demikian readingan kali ini ya. Aku ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah berkunjung, yang sudah menonton, subscribe, like, dan berkomentar. Aku ucapkan terima kasih banyak ya guys. Karena adanya kalian di sini ya, channel ini semakin berkembang ya. Dan aku ucapkan terima kasih banyak untuk semua itu loh guys ya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah, dan aku sangat senang sekali bisa memberikan info melalui readingan ini ya guys ya. Demikian untuk readingan kali ini. Sampai jumpa lagi di readingan berikutnya. See ya.